Sebenarnya TK gue udah dicekokin musik sama keluarga gue. Juga ngamen juga. Oh ngamen. Ngamen pangan, ikut-ikutan doang. Nikmatin musik selagi masih ada musik-musik yang berkualitas. Jadi pas SMA di Matic, kebetulan ada eskul musik, akhirnya ikut musik. ikut musik. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Potik, di Let's Talk With Us, we talk about everything. Nah di Let's Talk With Us kali ini kita bakalan ngomongin soal musik nih. Kita udah kedatangan bintang tamu, ada Kanugi. Halo. Halo Kanugi, gimana kabarnya? Ini ya barengan ya. Duluan, gimana apa kabarnya? Gimana kabarnya? Barengan lagi. Kabar gue baik, alhamdulillah. Kabar lu gimana? Baik juga. Alhamdulillah. Ini kali ya. Kenapa nih? Karena udah lama gak ketemu, jadi semangat banget nih buat nanyain kabar ya. Ya ampun, harusnya bintang tamu duluan gak sih? Kayak yang jawab gitu. Oh iya benar. Kayak malah semangat nanya ya, udah gak apa-apa. Jadi guys, Kanugi ini alumni angkatan 2020. Bener. Yang aktif banget di eskul musik. Nah karena ini tema musik, jadi sesuai banget ya sekarang pakai bajunya nih kayak musisi gitu. Musisi ala-ala punk. Oh ala-ala punk. Iya. Baru pengen nanya udah dijawab ya. Bagus. Nah jadi kalau langsung aja ini ya gue nanya, lu sejak kapan sih kayak suka musik gitu? Dari SD. Dari SD. Sebenarnya TK gue udah dicekokin musik sama keluarga gue. Dicokokinnya gimana tuh? Didengerin atau disuruh gimana? Didengerin kayak lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu Inggrisan, lagu Amerika, Indonesia juga ada sih. Iya. Kayak zaman dulunya kayak seleranya nyokap bokap lu ya? Bokap. Iya, nyokap bokap. Biasanya apa tuh yang didengerin? Rolling Stones. Paling kalau Indonesia kayak almarhum Chrisye. Oh iya benar. Gitu sih. Jadi kebawa ya dari SD, SMP, SMA. Tapi benar-benar mulai kayak gue nyoba nyanyi atau gue nyoba buat main alat musiknya tuh kapan? SMP. Jadi ada support juga dari keluarga gitu ya? Alhamdulillah disupport. Disupport sih. Jadi SMP tuh ikut eskul musik? Enggak, SMP Gimana? itu enggak ikut eskul karena di SMP gue enggak ada eskul band. Jadi gue kayak pentas terus juga ngamen juga. Oh ngamen. Ngamen juga. Ngamennya di mana? Sampai dari Batas sampai dulu kan masih ada Kopaja. Oh waktu iya. SMP. Iya. Masih ada gue main di situ. Oh jadi di Kopajanya. Ya. Itu bener-bener kayak masih SMP gitu, masih kecil. Kecil, masih SMP. Sama temen gue. Dia itu juga alumni sini yang main sama gue. Oh iya. Gitu. Jadi bareng ya dari SMP. Tapi gimana ya? Emang pas ngamen itu emang bener-bener karena pengen nyalurin hobi aja kan? Nyalurin hobi, bukan nyari duit. Iya. Paham. Tapi diomelin nggak pas ketahuan kalau ngamen gitu? Ketahuan, pernah ketahuan akhirnya diomelin. Kenapa ngamen? Gue bilang aja kayak gue cuma pengen nyanyi bukan nyari duit. Gue bilang gitu. Gue nyari kesenangan di sini. Karena kalau gue nyari yang lain gue takutnya jadi nggak bener gitu. Oh iya benar. Jadi pas SMA di Matic, kebetulan ada eskul musik, akhirnya ikut musik. Nah terus gue pengen nanya nih soal genre gini ya. Biasanya kan orang itu kalau misalkan dia didoktrinnya sama orang tuanya rock gitu, jadi dia jadi kayak ikut rock terus. Nah kalau lu gimana kalau genre musik? Bokap gue dengerinnya klasik rock Ya. Nyokap gue lebih ke ballad, jadi lagu-lagu slow. Oh iya. Nah abang gue metal. Oh gimana cara perpaduinnya? Kayaknya gue bakal nentuin punk. Kenapa? Soalnya punk itu semuanya ada, rocknya ada, lu bisa main slow juga ada. Jadi liriknya bukan soal tentang cinta doang, tentang sosial, tentang kehidupan, tentang apapun. Paham. Tapi kalau dengerin musik lebih ke lagunya, maksudnya kayak ke aransemennya atau ke liriknya? Dua-duanya pasti. Dua-duanya ya. Aransemennya enak, pasti liriknya juga enak. Oke. Nah kan kalau dari genre bokap lu klasik rock, nyokap lu ballad ya. Terus abang lu metal, lu lebih suka ke punk gitu kan. Iya. Agak menarik sih menurut gua karena gua tipe yang genetik juga sih. Jadi kayak bokap gua dengerin ini, gua ngikutin dia gitu. Oh, iya. Jadi kayak turun temurun gitu. Ke bawah. Ke bawah. Jadi nggak yang sendiri beda gitu. Ada nggak sih sesuatu yang bikin lu kayak oh yaudah deh gue suka nih sama musik punk gitu? Ada cerita. Gue bakal cerita. Oke, gimana tuh? Gue pernah nongkrong di Blok M. Itu baru dengar lagu punk, tapi gue belum main dan masuk ke skena punk itu. Gue baru dengerin. Gue join sama anak punk.
Iya. Di Blok M. Oke. Terus? Gue orang ada, bukan berarti gue orang kaya. Gue orang ada. Iya, berkecukupan lah ya. Berkecukupan. Mereka yang tinggal nggak entah di mana, gue kenal. Gue main sama mereka. Dan akhirnya gue kenal sama mereka. Kenal beberapa minggu. Gue ngomong ke mereka, gue ada duit gocap. Lu mau beli minuman, alkohol atau makan? Itu orang rame banget. Iya, terus? Ada mungkin 14 orang. Gue di pinggir jalan. Nih, buat apa nih gocap? Lu mau beli minuman atau beli makanan? Gue ngetes. Kalau beli minuman itu untuk individual kan? Iya. Atau mungkin dibagi bareng-bareng, tapi kan cuma mabok. Tapi ini buat makan kan? Iya, benar-benar. Beli makanan. Mereka, nasi bungkus. Mereka milihnya makanan. Gitu ya. Padahal dengan penampilan mereka yang kayak gitu, kita pasti orang-orang pasti mikir, oh nih orang pasti udah milih yang nggak benar nih, ya kan? Terus? Gue beli nasi bungkus, gocap cuma dapat berapa? Gue lupa dapat berapa. Kita makan rame-rame, kita nggak kenyang, cuma dapat rasa kebersamaan. Iya, itu yang gue suka di situ. Dari situ akhirnya lu nyoba buat dengerin gitu, akhirnya suka sama musik punk. Makanya gue bilang gini, persahabatan di punk itu sebagai keluarga. Oh gitu ya. Iya, paham. Terus gini ya, tapi lu tau gak sih kayak pandangan masyarakat ke anak-anak punk itu gimana? Ya kan, kayak mungkin kayak kalau misalkan ada kekacauan gitu kan, pasti yang disalahin anak punk gitu, padahal kayak belum tentu kan anak punk yang bikin kekacauan itu kan, kayak gitu. Gimana tuh tanggapan lu tentang pro dan kontra anak-anak punk di pandangan masyarakat? Sebenarnya gini, anak punk, gue bilang anak punk itu terbagi. Ada anak punk yang bener-bener dia di jalanan itu dia hidupnya struggling bener-bener dia gak punya rumah, gak punya orang tua. Dia nyari apapun yang bisa dia dapetin di jalanan. Oh iya, yang ngerti. Ada juga punk yang ikut-ikutan doang. Oh iya. Dia melakukan vandalisme, coret-coret tembok, terus merusak fasilitas umum. Itu bukan punk namanya. Kita punk, emang orang bilang hidup kita jorok. Sebenarnya banyak faktor-faktor tertentu. Kita bukan mau jorok. Emang kita nggak punya duit. Kita nggak mampu. Oh iya, paham. Tapi kita bisa ngelakuin sesuatu dari apapun. Entah kita bikin lagu, entah kita bikin. Kita ini juga rakyat, kita juga orang Indonesia. Jadi kita menyampaikan aspirasi kita, gitulah. Iya, lewat lagu-lagu gitu ya. Jadi menurut lo anak punk itu ada yang benar-benar emang dia bertahan gitu ya, survive gitu di jalanan, ada yang emang mau bikin chaos doang gitu ya. Banyak kok. Banyak ya. Tapi lo pernah ketemu sama yang kayak gitu? Yang chaos banyak. Lebih banyak daripada yang struggling. Oh gitu. Iya, beneran. Oke. Tapi kalau masalah musik mereka juga, gue akuin mereka dengar lagu, oh ini dia tahu, gue bawain lagu, mereka cuma tahu lagu-lagu punk yang mungkin kayak Last Child atau segala macam kan yang ada di Indonesia. Gue bawain, lo tau lagu ini nggak? Anjir ini bagus, enak banget Ki, kata dia gitu lagunya. Ini lagu-lagu luar negeri. Iya, jadi kayak mereka nggak tahu artisnya atau musiknya, tapi dia masuk gitu ke alirannya ya. Masuk. Karena emang mereka, iya paham. Jadi kayak lebih ke beda bahasa nggak sih, kayak? Beda bahasa tapi mereka kayak yang mereka tahu, wah ini punk gitu punk ya. Ini enak banget nih, punk dari luar negeri, gila, punk itu mendunia, dia bilang gitu. Benar-benar. Gitu sih. Tapi kalau selain dengerin genre punk, lu juga dengerin genre yang lain kan ya? Banyak. Nah, terus kalau band yang biasanya lu dengerin tuh apa yang favorit banget? Kalau yang internasional itu ada Guns N' Roses, ada Bob Dylan, ada The Rolling Stone. The Rolling Stone ya. Terus? Banyak sih kalau yang luar negeri, tapi kalau Indonesia paling kayak ada Last Child, terus ada Marginal. Oh iya. Terus apa? Desa Luka Negara. Banyak banget lah. Oh banyak banget. Sebenarnya emang ya sih, gue juga kayak dengerin musik juga kayak apa aja gue dengerin sih sebenarnya. Terus kayak kalau mau ditanya band favorit ya susah ya, soalnya kan kayak ntar kalau mau lagi dengerin ini ya ini gitu kan. Nah Kak, jadi kan di luar sana nih pasti banyak banget kan yang peminat musik gitu kan. Nah, lu ada nggak kayak pesan ke mereka gitu? Pesan itu ya nikmatin musik selagi masih ada musik-musik yang berkualitas. Karena gue yakin suatu saat nanti pasti ada yang gebrak industri permusikan di Indonesia. Sekali lagi gue yakin. Gebraknya tuh gimana maksudnya? Di dalam satu dekade mungkin pasti bakal ada yang satu band yang bakal jadi legendaris. Oh iya pasti. Walaupun kayak mereka udah nggak ada semua, pasti masih keinget nggak sih? Ya udah, kalau gitu
kan kita udah ngomongin musik nih, nggak mungkin dong kalau misalkan lu di sini nggak unjuk bakat, kayak sia-sia banget nggak sih? Tapi sebelum lu unjuk bakat, gue pengen pamit dulu nih ke teman-teman semua. Makasih udah nonton sesi Let's Talk with Us kali ini. Gue Aul pamit undur diri. Kanugi juga mungkin mau pamit? Abis ini pamit. Ya udah langsung kita dengerin Kanugi main gitar sama nyanyi ya. Nyanyi dong. Ya udah, silakan gue dengerin. Gak usah grogi ya. Bentar, ini mau bawain lagu apa? Bawain lagunya Last Child dari Depresiku. Oh iya, sesuai ya sama tadi ngomongin anak pang ya. Ya udah. Hujan turun lagi bersama kenangan yang ungkit, luka di hati, luka yang harusnya dapat terobati, yang ku harap tiada pernah